Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas masalah keimanan, tepatnya tentang optimalisasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, pembahasan tentang iman ini disertai dengan Islam, yaitu arkanul Islam wa arkanul iman, rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Namun saat ini kita perlu memperdalam bahasan tentang iman itu sendiri. Iman itu sebenarnya berbeda dengan Islam. Islam identik dengan ikrar, dan iman itu identik dengan meyakini. Disebutkan al-iman secara bahasa at-tasdiq, jadi pembenaran atau membenarkan. Misalnya meyakini Allah, beriman kepada Allah, artinya membenarkan akan wujud Allah sebagai Al-Khaliqul Ma'bud, sebagai zat yang maha pencipta. Secara syariah disebutkan tasdiqul qalbi atau tasdiqun bil qalbi. Jadi pembenaran itu meyakini, membenarkan itu dengan keikutsertaan kekuatan kalbu, kekuatan kejiwaan, kekuatan hati nurani. Bimaji'i ar-rusul bihi min indillah dururah. Jadi beriman kepada Allah setelah kita mendapatkan risalah-risalah atau ajakan-ajakan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya. Tentunya nabi-nabi yang kita imani, yang jumlahnya secara syariah misalnya 25 rasul. Adapun jumlah nabi, jumlahnya sangat banyak. Sebagian dikisahkan di dalam Al-Quran dan sebagian tidak dikisahkan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Islam, wal islamu lughatan al-khudu' wal inqiyad. Jadi Islam itu merendahkan hati, wal inqiyad, dan sikap kehati-hatian. Wa syar'an huwa inqiyadu awamiris syar'i wa nawahihi wa huwa ghairul iman. Jadi berislam itu menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi ada perintah-perintah, ada ketetapan-ketetapan, ada pemberlakuan norma-norma agama yang harus kita ikuti. Dan sebaliknya juga ada nawahihi, larangan-larangan yang harus kita hindari, yang disebut dengan ghairul iman, di luar keimanan. Walihada sabatal Islam wa nabiyul iman fi qawlihi ta'ala qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jadi artinya iman dan Islam itu secara mendasar sebenarnya berbeda dan tidak juga boleh kita pisah. Kita beriman tapi tidak berislam, atau sebaliknya kita berislam tetapi tidak beriman. Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam sebuah kitab, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa ma'nahu istaslamna fi dhahir fa arada bil iman hahuna at-tasdiq bil qalbi faqat wa bil islami al-istislam zahiran
bil lisan wal jawarih. Maka kemudian sebagian ulama menegaskan bahwa qala ba'duhum inna ma'nal iman wal islam wahid. Jadi iman dan Islam itu harus disatukan. Iman dan Islam itu merupakan satu kesatuan yang sangat kuat, yang sangat solid. Jadi sebagai orang yang beragama Islam, nah kita tidak boleh memisahkan antara iman dan Islam. Biqaulihi ta'ala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Tapi kemudian dipertegaskan innal islama zahiruddin, adapun Islam itu merupakan hal-hal yang kasat mata, yang zohir-zohir, yang ada di dalam agama. Wal iman batinuhu, adapun iman sesuatu yang terdalam. Jadi kita seringkali menyebutkan sesuatu yang terdalam itu dengan istilah dimensi esoterik. Dan dimensi-dimensi luar itu kita menyebutnya dimensi-dimensi eksoterik. Nah, secara esoterik kita harus mempertajam kalbu kita, memperdalam kekuatan hati nurani kita ketika kita memposisikan diri bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan keimanan dan persoalan keislaman ini tentunya harus diperkuat masing-masing, karena Islam itu seringkali diidentikan dengan yang zahir-zahir, kemudian iman itu diidentikan dengan hal-hal yang bersifat batin. Al-Islam alaniyah, jadi Islam itu yang zahir, yang terang, yang tampak, yang kasat mata. Wal iman fil qalbi, dan iman itu ada di dalam hati. Nah, sering pernah misalnya kita mendengar sebuah lagu dangdut, sakitnya itu ada di sini. Nah, itu artinya tidak beriman. Nah, maka kemudian di dalam sebuah riwayat itu Nabi menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Artinya ketakwaan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, dia terkategorikan sebagai sebuah dimensi yang sangat esoterik. Kita tidak bisa menilai apakah kita sudah beriman, atau kita juga tidak bisa mengklaim bahwa kita lebih beriman daripada orang lain. Saya lebih soleh dari kamu dan kamu tidak sesoleh saya, itu tidak dibenarkan untuk dikatakan. Jadi klaim-klaim terhadap kebenaran mutlak yang ada pada diri manusia itu sesungguhnya harus kita buang jauh-jauh. Karena yang memiliki otoritas kemutlakan, yang memiliki takdir, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki iradah itu ada pada zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia sebaliknya, manusia sangat relatif. Manusia sangat relatif, tinggal sebagai orang yang beragama, manusia dianjurkan untuk meningkatkan kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sembari juga manusia berusaha untuk mengintensifkan aktivitas ta'abbudi di dalam keseharian. Misalnya as-salawat al-maktubah, nah kita intensifkan menjadi sangat istiqamah, sangat tumakninah, dan sangat juga ihtiyat. Demikian pembahasan tentang optimalisasi keimanan, tentang semangat penguatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.